Assalamualaikum guys, selamat datang di Daumi League. Akhirnya kami sampai di Hotel Madinah. Nah guys, yang sebelumnya kan kami dari Museum Alamudi, dan setelah dari Museum Alamudi kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke sini, yaitu sampailah kami di Madinah dan kami langsung diarahkan ke hotel. Dan sekarang kami ada di restoran hotel. Seperti inilah ya restoran hotelnya, dan itu tuh ada bunga tulip hiasan dari kayu gitu, dan ada juga botol itu ya merica dan garam gitu guys. Dan ini kue-kuenya ada tiramisu strawberry, dan ada matcha itu teh ya, teh hijau gitu, dan aneka kue lah begitu ya. Yang pasti itu kue tiramisu gitu. Tampak dari sini terlihat halaman Masjid Nabawi ya guys. Ini dari ketinggian tingkat dari lantai 2 gitu. Dan sekarang sudah selesai makan, kami masuk ke dalam kamar. Inilah dia kamarnya seperti ini ya guys. Tuh itu tuh bantal temanku membawa bantal ya untuk di pesawat, dan kami taruhlah baju-baju kami di atas ranjang dulu ya, bongkar baju lah ya. Karena kami tuh bawaannya tuh acak adul bagaimana begitu, jadi kami beres-beres baju-baju, siap-siap dah untuk mandi dan segalanya begitu. Seperti inilah ya bantalnya, dan ini dia hotelnya. Kalau aku nggak salah baca nih namanya Jiwar Eskefah ya, begitu nama hotelnya lah ya. Ya terserah kalian deh ngomongnya bagaimana ya. Dan ini tuh aku akan pergi ke Masjid Nabawi untuk menuju ke pintu nomor 39 atau 32 begitu ya. Karena kan nah disitulah kami akan mengantri untuk pergi ke Raudhah begitu, karena kami harus cepat-cepat ya guys, karena di sana tuh kalau tidak cepat-cepat malam ini juga maka akan sempit begitu, maka kami tidak dapat lah ya antrian di sana. Karena di sana tuh di pintu Raudhah tuh kami akan didata, dan ya nama satu persatu begitu dicek begitu, jadi kami cepat-cepat berlari, lari, ayo cepat begitu, jadi supaya tidak ketinggalan. Nanti jika kami telat sedikit, terlambat sedikit saja, maka sudah dipenuhi orang-orang, karena di sana tuh harus tepat waktu. Dan ini yang baju merah ustazah pembimbingnya, namanya Ustazah Aisyah begitu ya. Dan kami berbincang-bincang dengan ini ada rekan ustazahnya sebelah kanan begitu, dan kami akan menuju ke depan sana ya. Depan sana adalah bagian belakang dari Masjid Nabawi, lurus dari sini belok kanan belok kiri begitu guys sampai ke ujung sana. Tampak dari sini ada petugas yang bersih-bersih gitu, dan ya seperti inilah keadaannya ya guys. Ini tuh masih sepi guys, karena tuh masih malam-malam begitu ya, dan kami terus berjalan. Ini Bu Ustazahnya pelan-pelan karena supaya diikuti, karena ada sebagian jamaah kami ada yang sudah sepuh begitu, jadi jalannya tidak terlalu cekatan seperti kami begitu, jadi jalannya yang paling depan harus pelan-pelan seperti ini. Tampak di sini tuh kan ya lantainya kan ada abu-abu begitu, karena di sini belum ada karpet. Yang ada karpetnya tuh yang ada pagar hijaunya itu, nah itu di situ nah ada karpetnya. Tapi jika untuk berjalan tidak ada karpetnya ya guys. Tentu karpetnya ada warna hijau kayak batik-batik begitulah ya. Dan karena ini sudah diburu-buru sama Bu Ustazahnya, cepat, jadi mempercepat perjalanan dengan berlari-lari kecil begitu guys ya, karena ini takut keduluan negara-negara lain datang ke sini begitu guys. Jadi mengutamakan supaya cepat lari begitu, lari kecil gitu ya. Aduh kami tuh ternyata gini ya, kami tuh ngos-ngosan guys, ngos-ngosan saking kami tuh
ingin cepat-cepat sampai ke tujuan kami begitu, yaitu pintu 39 di ujung sana. Masih belok kanan belok kiri lagi guys. Nampak lampu-lampu masih kuncup. Ini tuh lampunya kuncupnya kalau malam hari ya guys. Itu apa maksudnya? Tiang-tiang itu adalah payung ya. Kalau siang hari payung ini mekar dengan sendirinya secara otomatis. Jika malam hari terlihat seperti ini, hanya seperti tiang lampu begitu. Berbeda jika siang hari, maka akan berkibarlah ini si lampu-lampunya ya. Si lampu-lampunya menjadi payung begitu, menjadi payung raksasa begitu guys ya. Di sini kami dipisahkan antara jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi jamaah laki-laki mengikuti ustadz ya. Jalannya tentu beda. Mereka jalannya tuh di dalam masjid guys. Karena di dalam masjid itu bisa ngelihat keseluruhan begitu ya, keseluruhan, ada makamnya, ada pagarnya begitu. Tapi kalau perempuan, bagi perempuan tidak melihat secara utuh nanti kayak apa makam Rasulullah itu tidak terlihat untuk perempuan begitu. Kalau bagi laki-laki bisa melihat di dalam masjid sana, tapi kami hanya di luar saja, ada tabir begitu. Kami terus berjalan, kan masih malam-malam ya guys, dan ini kami akan menuju ke tempat sholat karena ini masih belum subuh guys ya, kira-kira jam 3-an lah. Itu tampak pintu masjid yang nantinya kami akan bisa berfoto-foto di sini, yang pintu emas ini ya guys nih, pintu 26 ini kami akan berfoto-foto di sini nantinya setelah kami selesai melakukan sholat sunnah di Raudhah begitu. Kami akan kembali ke sini untuk berfoto-foto begitu. Sekarang pintu ini kami lewati ya guys. Itu sebagian orang yang mau masuk ke dalam masjid, tapi kami ini karena akan menuju ke Raudhah, jadi melewati sini. Kami akan menuju ke belakang sana, tapi bagi mereka dari belakang akan menuju ke depan, terbalik ya guys. Kami dari depan menuju ke belakang, ke paling ujung sana, karena di sanalah pintu Raudhah begitu. Dan ini nih kami beberapa orang lah ya, dan para ibu dan para pokoknya para teman-teman semuanya, kami antara laki-laki dan perempuan dipisah. Nah itu tuh yang kotak-kotak itu guys, nah itu adalah tempat-tempat sepatu gitu ya. Tapi kalau kami membawa kantong plastik untuk memasukkan sendal-sendal kami begitu guys. Tidak boleh sama ustazahnya untuk disimpan di sana karena takut nanti tidak kembali ke pintu itu lagi, nanti keluarnya kan ke pintu lain begitu. Jadi kalau ditaruh di sana dikhawatirkan akan hilang begitu guys. Ini nih kami menunggu sholat subuh begitu, karena ini tuh waktunya masih menunjukkan kira-kira jam 3.30 begitu guys. Jadi masih ada kira-kira waktu setengah atau 1 jam lagi untuk kami duduk di sini untuk menunggu. Dan di depan kami itu adalah ada toilet jika ingin berwudu ataupun misalnya membuang air kecil, ada di dekat-dekat sini. Dan kami duduk ya. Kalau aku tuh takut ke toilet, aku ditinggal guys. Aku tuh trauma ditinggal orang gitu. Takutnya biasa kalau di tempat baru kan belum menghafal, belum mengenal lingkungan, tadi ada di mana begitu. Pokoknya aku paling takut kalau di tempat yang asing begitu ya. Takut, aku tuh susah mengenali tempat begitu ya. Jadi ya beginilah, nih masih menunggu sholat subuh di sini. Dan aku tuh masih pakai masker guys karena ya masih kurang sehat lah, kayak batuk, pilek juga, takut nanti teman-teman pada ketular, jadi akunya pakai masker saja. Tapi
Walaupun begitu, kalau misalnya kita kurang nyaman memakai masker, boleh dibuka. Tapi aku tidak mau membuka dulu guys, ya membuka kalau penting saja. Dan aku tuh lagi memokuskan kamera supaya tuh hasil gambarnya bagus begitu guys ya. Yang kalian lihat seperti ini, bening begitu ya, tidak ngeblur begitu. Aku pas-paskan dulu bagaimana supaya tidak blur begitu guys. Nah, kira-kira ini sudah lah ya. Tanganku uak-uik, tanganku bergerak-gerak terus begitu guys untuk mengepaskan supaya tuh ya pas begitulah ya. Dan waktu berjalan di sini. Bagi orang yang menginginkan sesuatu tuh, waktu tuh terasa lama begitu guys ya. Tapi kalau seseorang yang tidak ada tujuan gitu, misalnya dengan santai-santai, waktu begitu cepatnya gitu. Tapi bagi kami itu waktu tuh begitu lama begitu ya. Kami terus menunggu, harus sabar ya, harus tahan emosi, tahan sabar begitu. Itu di belakang kadang berdesak-desakan dari bangsa lain mendesak-desak kami begitu guys, selalu begitu. Di sini tuh tidak ada tempat sejengkal pun menganggur gitu guys, selalu pepet. Yang ada cuma bokong kami, sisa di atas lantai itu cuma bokong kami saja dengan tas kami guys ya. Belakangnya penuh dengan orang, karena tidak cuma negara kita saja yang pergi berumroh ya kan, semua negara menginginkan ya, semua orang pada berbondong-bondong ya, bagi yang ada dana dan mampu untuk kesini secara fisik atau finansial kesini, pastinya kalau bisa setiap tahun kesini. Tapi ya karena terkendala ya finansial ekonomi, pastinya seumur hidup sekali itu pun sudah bersyukur ya guys. Karena untuk menuju ke sini tuh wah gitu butuh segala sesuatu direncanakan begitu guys ya, tidak semerta-merta ingin pergi-pergi begitu. Banyak urutan-urutan yang harus dikerjakan jika menuju ke sini ya. Kalau pergi sendiri tentu tidak bisa, harus melalui travel ataupun dengan teman begitu. Kalau bersafar atau berkunjung ke negara lain sendiri itu tidak mungkin guys ya, harus berteman, harus dengan seseorang begitu. Karena jika nanti ada sesuatu maka teman kita bisa membantu begitu. Jangan pergi sendiri begitu, kecuali sudah profesional, bahasa Inggrisnya sudah ngelotok istilahnya ya, bahasa Arabnya sudah wow begitu, barulah pergi sendiri. Tapi kalau bahasanya cuma bahasa Indonesia dan pas-pasan, janganlah pergi sendiri guys. Nanti di sana akan kesulitan, dan bahasa kita tentu tidak dikenali oleh semua negara ya guys. Bisa mengenali bahasa tertentu, tapi kalau tingkat kepandaian atau tingkat sekolahnya tinggi guys. Tapi kalau misalnya pas bertemunya dengan orang yang tidak bisa berbahasa asing, maka kita bagaimana begitu, kalau kesasar kan gitu ya guys. Jadi ya kalau bersafar atau berkunjung ke negara lain tuh harus mempunyai bahasa lain, minimal bahasa Inggris secuil pun nggak apa-apa guys, yang penting bisa aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau misalnya lebih banyak lebih baik, tapi sedikit pun nggak apa-apa, yang penting bisa berkomunikasi dengan orang yang berbahasa asing walaupun sedikit begitu guys. Jadi tidak terlalu bingung gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa berbahasa satu bahasa asing, kita merasa pede aja begitu guys ya, merasa pede, merasa semua orang bisa tahu bahasa yang aku pakai begitu. Satu bahasa aja yang kamu punya, pasti pede deh, seolah-olah bisa begitu. Bisa ya, gitulah ya. Jadi untuk mempedekan diri, jadi kamu harus bisa satu bahasa, apapun bahasa luar negeri, entah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa kek pokoknya ya, yang penting bahasa asing begitu. Pastinya nanti akan pede jika kita ke luar negeri begitu guys ya. Otomatis ya nanti akan mengikuti keadaan di sana. Di sana kan ada berbagai bahasa, misalnya
bahasa Inggris ataupun bahasa Arab begitu ya, minimal secuil lah ya, walaupun cuma la dan naam aja begitu guys. Dan di sini kami masih didata ya, ada berdampingan dengan negara Pakistan, India begitu. Jadi satu garis di sini satu negara begitu guys, panjang begitu mengular mengular ya. Di sini aku untungnya sebelahnya berdampingan dengan orang sebangsa ya, sebangsa itu tuh travel dari Indonesia yang baju merah-merah gitu kan ya. Dan satu negara kami disatukan begitu, ada misalnya berbagai negara di sini, kami berdiri untuk mengantri. Nah sekarang kami sudah duduk karena sudah didata. Kalau ngantri di sini harus benar-benar sabar guys, karena antriannya tuh bisa mungkin ratusan atau ribuan orang mengantri di depan sini nih ya. Jadi harus super super sabar. Pokoknya segala sesuatu di sini tuh karena kami tidak sendiri kan, dari berbagai negara, berbagai bangsa berkumpul di sini kan ya. Jadi berjuta-juta manusia ya yang mengantri di sini. Jadi harus waktunya harus cepat-cepat begitu, karena kan ya tengah malam pun kami jalan ke sini begitu guys. Dan sampai jumpa di part berikutnya ya guys. Terima kasih sudah nonton, sekian, wassalamualaikum.